Unik dan ini nyata, tak banyak yang tahu ada banyak bangunan bersejarah dan bertabur nuansa religi di Indonesia menyimpan 1001 cerita unik dan nyata juga kejutan. Salah satunya bangunan bersejarah yang sangat terkenal di bilangan Jakarta Timur yaitu kawasan Makam Pangeran Jayakarta. Makam pejuang sekaligus alim ulama di zaman penjajahan Portugis hingga Belanda ini banyak menyedot pengunjung yang tidak hanya datang untuk beribadah di masjid yang terletak di samping makam, tapi juga untuk berziarah. Uniknya bangunan yang didirikan sejak tahun 1620 tersebut masih berdiri kokoh dan menyimpan deretan cerita yang syarat akan sejarah yang menarik tidak hanya bagi selebriti seperti Ustadz Zaki Mirza, tapi bahkan juga Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah kita sekarang ada di depan makam Pangeran Jayakarta. Jangan kemana-mana, kita lihat siapa Pangeran Jayakarta sebenarnya. Nah ini bisa kita lihat, bahkan Pak Jokowi udah sempat hadir ke sini. Nah ini, bahkan ini kategorinya masjid ya. Karena lebar dan sudah dipakai buat sholat Jumat. Yuk bismillah kita lihat, kita menuju makam utamanya nih. Yang sebelah sana adalah makam utama Pangeran Ahmad Jaketra. Ini ejaan yang lebih lama dari yang lama. Assalamualaikum Bapak. Bapak namanya siapa Pak? Zainal Abidin. Yang Bapak tahu tentang seorang Pangeran Jayakarta itu seperti apa Pak? Pangeran Jayakarta ini adalah seorang pahlawan yang di zaman Belanda memang dia itu seorang pemberani dan jiwa satria, di mana beliau ini merupakan orang yang katakanlah sebagai ilmunya tinggi, sakti, dan merupakan jiwa yang selalu membela agama Islam. Bergeser sedikit dari makam Pangeran Jayakarta, Ustadz Zaki Mirza pun melangkah ke sebuah makam yang tidak kalah terkenal dikunjungi peziarah karena menyimpan keunikan yang tidak lazim, yaitu makam Pangeran Sanghyang alias Pangeran Senapati Ingalaga, besan Pangeran Jayakarta. Uniknya begitu masuk kawasan pemakaman ini, Ustadz Zaki Mirza mengalami sebuah insiden yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar. Keterkejutan pun kian pecah ketika Ustadz Zaki Mirza disambut harum wangi yang tak biasa saat memasuki kawasan makam. Sebuah fenomena yang tak bisa dijelaskan karena konon bau harum tersebut berasal dari jasad almarhum Pangeran Sanghyang yang telah ratusan tahun dimakamkan dan masih ada hingga sekarang di zaman milenial yang serba modern ini. Baik pemirsa, alhamdulillah kita ada di satu makam lagi yang jaraknya nggak jauh dari makam Pangeran Jayakarta, dan saya aja yang udah bertahun-tahun di sini baru kali ini juga masuk ke sini. Dan ketika saya masuk, subhanallah, tuh aura almarhumnya masih ada. Sebenarnya ini pangeran siapa ini Pak? Ini Pangeran Sanghyang Pak. Ini Pangeran Sanghyang, dia besannya Pangeran Jakarta. Oh. Pemirsa, ini saya pas masuk, ini wangi apa nih Pak? Sini Bapak. Ini kayak wangi kembang apa sih? Dibakar gitu ya. Iya. Memang Inilah sisa-sisa beliau yang dia tinggalkan ruangannya Pak. oh ini bukan karena semprotan. Oh. Jadi yang bikin wangi itu bukan sesuatu yang dibakar, bukan dupa, tapi memang wangi dari jasad beliau. Hal-hal yang gaib itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kita percaya kepada yang gaib, kita mendirikan sholat. Artinya memang subhanallah, orang Islam ini hebat ya. Dengan percaya kepada Allah, kepada para malaikat, dengan rukun iman, rukun Islam, bahkan sampai orang yang sudah meninggal ratusan tahun aja masih kita muliakan jasadnya walaupun sudah di bawah tanah.
Sementara itu, selain wisata religi, Ustadz Zaki Mirza di bagian luar kota Jakarta, lebih tepatnya di kawasan Banten, Jawa Barat, bangunan Masjid Agung Nurul Yakin tak kalah menebar nama harum yang menyedot publik untuk berbondong-bondong datang. Masjid yang lebih dikenal publik dengan sebutan Masjid 1000 Pintu ini juga menyimpan sederet kisah penuh kejutan. Tidak hanya dari jumlah pintunya yang memang berjumlah banyak, tapi juga bentuk tata arsitekturnya mirip dengan benteng, namun membentuk angka 9 jika dilihat dari atas. Tak main-main karena bentuk arsitekturnya yang unik tersebut, wisatawan asing dari berbagai negara seperti Brunei Darussalam, Hong Kong, Inggris hingga Belanda ramai datang penasaran mengunjungi Masjid Pintu 1000. Termasuk pula penyanyi Tiffany Kenanga. Halo pemirsa, ketemu lagi sama aku Tiffany Kenanga, dan sekarang Tiffany lagi ada di Masjid Agung Nurul Yakin dan biasa disebut dengan Masjid Pintu 1000. Nah, penasaran kan maksudnya dari Masjid Pintu 1000 tuh apaan sih? Nah, hari ini Tiffany akan berwisata religi. Pak, Assalamualaikum Pak Tiffany. Nah, Pak, maksud dari Masjid Pintu 1000 ini tuh apa sih dan bagaimana proses pembangunannya? Memang ada 1000 pas 1000? Wallahu alam, saya belum pernah ngitung masjid ini pintunya berapa, saya juga belum tahu gitu. Sampai sekarang saya belum tahu. Cuma karena itu sebutan di wartawan aja. Gitu. Sekarang langsung aja ya Pak, kita boleh masuk. Silakan. Yuk. Nah Pak, ini sekarang di ruangan apa ini kayak untuk sholat berjemaah ya? Iya, ini namanya ruangan Majelis Taklim Purnama Sultan. Adanya di lingkungan lokasi makom. Penziarah yang datang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, bahkan dari luar negeri pun banyak yang datang. Dari Brunei, dari Malaysia, Singapura, Thailand, Tokyo, Inggris. Kemarin pun dari Belanda datang. Kalau orang Belanda pernah saya tanya itu, mereka itu taunya dari atas kapal katanya. Kan karena sini bandara terdekat gitu ya. Pas kapal turun itu memang kelihatan nyata dari atas itu. Dia bilang bangunan apa gitu. Kok kelihatannya dari atas tuh kayak nomor 9 gitu. Uniknya tidak hanya dari segi sejarah dan arsitektur saja yang membuat Masjid Pintu 1000 ini ramai dikunjungi publik. Karena salah satu bangunan dalam tanahnya yang terkenal luas digunakan untuk berzikir, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyimpan sederet cerita mengejutkan yang tidak mampu dijelaskan oleh nalar. Di antaranya keberadaan sebuah tasbih berukuran ekstra besar yang konon mendadak muncul tanpa diketahui penjaga masjid, berukirkan nama-nama Allah alias Asmaul Husna. Kabarnya masyarakat yang berzikir di ruangan tersebut kerap menangis terseduh-seduh menjulangkan tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sebuah teka-teki yang coba dijawab dan dijajal secara langsung oleh Tiffany. Ya pemirsa, sekarang kita sudah sampai di tempatnya dan tadi banyak melewati lorong dan berbagai pintu ya. Dan bisa dijelaskan Pak, ini ruangan apa? Ini ruangan tasbih yang ada di dalam bawah tanah ya. Ruangan tasbih, namanya ruangan tasbih. Tujuannya untuk berzikir. Kita berzikir kepada Allah buat istiqomah di sini tempatnya. Nah, ini kalau ini kan Salah untuk ini sendiri. ini tasbihnya besar nih. Coba disorot aja nggak apa-apa. Oh iya. Tasbih. Oh iya, tasbih. Saya juga nggak tahu itu ya. Jadi pada waktu itu, wallahu alam siapa yang bawa saya juga nggak tahu. Jadi pada waktu itu tasbih datang di sini ramai, tahu-tahu ada tasbih raksasa gitu. Akhirnya begitu saya lihat, oh iya ada. Ya memang atas tasbih itu setiap bijinya itu berukiran asma Allah. Jadi kalau kita bebasin takutnya kena kaki, ke apa gitu, kesenggol-senggol gitu ya. Jadi memang benar-benar kita pelihara gitu. Setelah ini Intens masih akan hadir dengan kabar terbaru Arumi Baksin yang pasca pensiun diri dari jagat hiburan, kini kian sibuk menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak. Benarkah kini Arumi telah berubah 180 derajat? Simak terus Intens, kami akan kembali sesaat lagi. Pasca menikah, Arumi Baksin langsung pensiun dini dari dunia keartisan lantaran ingin fokus mengurus keluarga.
Lalu seperti apa kejutan ulang tahun yang ke-24 yang didapat oleh Arumi dari keluarga dan juga sahabat yang rela datang ke Surabaya? Bagaimana pula kebersamaan Arumi bersama sang buah hati ketika berada di mall? Lantas benarkah diam-diam Arumi mulai rindu kembali ke dunia entertain yang telah membesarkan namanya?